Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk hadir di tempat yang mulia ini untuk mengambil sesuatu yang paling mulia, karena sesuatu itu ditinggal oleh makhluk yang paling mulia, yaitu ilmu yang diwariskan oleh para nabi dan para rasul. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrathul ilma. Faman akhadahu faqad akhada bihaddin wafir. Rasul mengatakan sesungguhnya para nabi dan para rasul tidak pernah meninggalkan dunia ini sedangkan mereka dalam keadaan meninggalkan dunia, baik itu berupa dinar walaupun dirham, walakin warrathul ilma. Yang menjadi warisan mereka adalah satu, yaitu adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir. Maka siapa saja di antara kita yang punya peduli, andil untuk mensukseskan penyebaran ilmu, dan kita turut ikut meramaikan dan mengambil ilmu yang ditinggal oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita telah mengambil bagian yang sangat banyak, karena bagian itu ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dinyatakan orang yang dia itu dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ahli maksiat akan dirubah menjadi orang yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada dia sehingga dia peduli dengan ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man yuridu billahi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang dia itu dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijadikan orang yang faham ilmu agama, mau menghadiri majlis disebarkannya ilmu agama, mendekat dengan orang soleh yang mengerti ilmu agama. Ketika ada manusia dipilih oleh Allah untuk mendekat kepada tempat seperti itu, maka orang ini akan diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya oleh para muridnya, "Ya Imam, kaif anta? Bagaimana keadaanmu? Idza kunta mayyitun asiyah. Bagaimana kalau kamu nanti sore akan mati? Ma anta sani al-yawm, maka apa yang akan engkau lakukan?" Maka beliau mengatakan, "Atlubu fihi ilmah." Kalau aku tahu memang usiaku tinggal sebatas malam ini, maka aku akan manfaatkan untuk mencari ilmu, karena Nabi Muhammad berjanji orang yang peduli dengan ilmunya Rasulullah, peduli dengan perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa bainahu wa bainal anbiya daraja fil jannah, maka dia akan dikumpulkan satu lokasi dengan para nabi dan para rasul dan pemimpinnya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ya ikhwani, kehidupan kita di dunia ini sangatlah singkat. Maka harapan kita hidup di dunia ini hanyalah satu, bagaimanakah saatnya kita wafat ternyata kita disambut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala usaha yang kita lakukan kalau tidak berbuah pendekatan kepada Nabi Muhammad, itu adalah kerugian. Dikatakan oleh Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habasi, beliau mengatakan, "Ma saqani min jannatin fi jannatin min wasfiha illa liqaunil hibbi fiha khayyama." Tidak membuat aku tertarik surga dengan segala sifat yang telah Allah tebarkan dalam Al-Quran. Bukan itu yang membuat aku menarik untuk masuk ke dalam surga. Yang beliau harapkan hanya satu. Kenapa beliau ingin masuk ke dalam surga Allah? Beliau mengatakan karena kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, akan tinggal selama-lamanya abadi ada di surga Allah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya, "Kabarkan tentangku, tentang surga, sehingga membuatku semangat untuk aku beribadah dan bisa menggerakkan nafsuku supaya tidak lagi maksiat kepada Allah." Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak berpanjang lebar, beliau hanya mengatakan, "Fiha Rasulullah." Kalau kau ingin tahu keindahan surga, tak perlu aku sifatkan. Yang kau perlu fahami hanya satu, bahwa Nabi Muhammad akan tinggal abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habasi, beliau mengatakan, "Inna aqwar rukun li ittisal bil habib sallallahu alaihi wasallam ad-da'wa ila Allah." Sesungguhnya penyebab terkuat agar kita bisa berhubungan dan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW, penyebab terkuat yaitu adalah ad-da'wa ilallah,
mengajak orang lain untuk mengikuti apa yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mendukung manusia sekitarnya untuk tahu tentang ilmunya Allah dan tahu tentang ilmunya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan dalam hadisnya, "Lau aradtum an uqassima 'ala Allah." Seandainya kamu mau, aku akan bersumpah kepada Allah untuk menunjukkan kepada kalian siapakah manusia terbaik di antara umatku. Maka Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan merekalah orang yang dicintai Allah. Wa yuhabbibuna ibadallah illallah. Merekalah orang yang menjadikan hamba Allah cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada hamba Allah yang lainnya. Wa yamsi fil ardi bin nasiha. Dan mereka berjalan di muka bumi dengan menggunakan nasihat. Hidupnya dihabiskan untuk memberikan fatwa, umurnya dihabiskan untuk menyebarkan ilmu Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul mengatakan, ketahuilah merekalah orang yang terbaik. Rasul juga mengatakan, Allahumma arham khulafai, ya Allah rahmatilah para penggantiku. Maka para sahabat mengatakan, galu wa man khulafauka ya Rasulullah, siapakah penggantimu wahai Nabi? Maka Nabi Muhammad mengatakan, khulafai, penggantiku adalah qaumun ya'tuna min ba'di yarwuna ahadithi wa yu'allimunaha ibadallah. Nabi Muhammad mengatakan akan datang sekelompok manusia yang mereka oleh Allah dipilih. Mereka akan mampu di hatinya menampung kalam suci Sayyidina Muhammad SAW, yang di hatinya akan mampu menampung sir daripada Al-Quran, menghafal secara zahir dan mengetahui makna batin yang Allah simpan akan diletakkan di hati para solihin. Mereka lah kelompok manusia yang dipilih oleh Allah. Mereka akan meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Wa yu'allimunaha ibadallah. Dan kesibukan mereka adalah mengajarkan hamba-hamba Allah supaya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ulama ussu merupakan muqaddimah daripada Dajjal, sedangkan mereka para salihin, kaum arifin billah, orang-orang yang saleh, orang-orang yang dalam hatinya ada ilmu Sayyidina Muhammad SAW, maka mereka adalah muqaddimah daripada munculnya Imam Mahdi Al-Muntadhar. Sebelum datangnya Imam Mahdi, maka akan datang pewaris-pewaris Nabi Muhammad. Rasulullah SAW mengatakan, siapa orang yang mendekat dengan mereka, mendukung perjuangan mereka karena mereka terus menyebarkan ilmu Nabi Muhammad, maka dia akan dikelompokkan dengan mereka, dan merekalah manusia yang akan didudukkan dengan Nabi Muhammad SAW. Man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faqad jalasani, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Siapa orang yang menyentuh tangannya orang alim dengan mata husnudzan dan hati yang penuh dengan keyakinan, tidak memandang basariahnya, tidak melihat ini bentuk zahir badannya, tapi melihat bahwa ini adalah orang yang dipilih oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yang memang Allah pilih, beliau jadikan umurnya diwakafkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang menyentuh tangan mereka, kata Nabi Muhammad, pengakuan dari Rasulullah, maka hakikatnya seperti menyentuh aku. Wa man jalasa aliman, yang menyempatkan waktunya duduk dengan mereka orang-orang yang alim, maka dia seperti duduk denganku, kata Nabi Muhammad SAW. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Siapa orang yang duduk dengan mereka orang-orang yang denganku ketika di dunia, dengan duduk dengan mereka orang-orang yang saleh, maka hakikatnya dia duduk dengan aku nanti ketika aku akan izinkan dia duduk ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad di alam akhirat. Semoga perkumpulan kita ini sambung dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ketika Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdol? Maka Nabi Muhammad SAW, beliau menjawab, sedekah yang paling afdol itu bukan sedekah uang. Kalau uang itu bisa dicari, orang sakit kita bantu, itu afdal. Orang mau sakit butuh biaya, kita usahakan, itu bagus. Orang lapar kita kasih makan, bagus. Tapi kata Nabi Muhammad, ada sedekah yang mengungguli semuanya itu. Maka para sahabat mengatakan, apa itu wahai Rasul? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang dia itu punya ilmu, lalu mensedekahkan ilmu yang ada dalam dirinya. Dia bukan menyelamatkan orang itu dari penyakit, bukan menyelamatkan orang itu dari kelaparan, tapi menyelamatkan orang itu dari kesesatan. Yang ahli maksiat berubah menjadi taat, yang pendosa berubah menjadi orang yang taat kepada Allah.
Orang yang tidak sholat jadi sholat, orang yang tidak tahu menjadi tahu, yang jauh menjadi mendekat. Mereka lah orang-orang yang mau menginfakkan ilmunya, maka mereka lah orang yang dibahagiakan oleh Nabi Muhammad SAW. Afaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamsi fin nas kaman massalahu fid dhulumat laisa bi kharij minha. Allah Ta'ala mengatakan, apakah sama perlakuan Allah kepada hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah, yang dahulunya mati lalu dihidupkan hatinya oleh Allah. Lalu Allah letakkan cahaya dalam hatinya. Yamsi finnas, dia berjalan bersama manusia dengan cahayanya. Apakah sama pandangan Allah, perhatian Allah kepada manusia yang tenggelam dalam kegelapan dan dia tidak mampu mengeluarkan dirinya daripada godaan nafsunya? Maka tentu perhatian Allah kepada orang yang saleh dengan mereka orang-orang yang selalu dalam keadaan durhaka kepada Allah tidak sama. Mendekat dengan mereka adalah puncak keberuntungan. Mendukung mereka adalah hakikatnya seperti membantu daripada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu ikhwani, alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kota kita ini Banyuwangi ini sudah makmur dengan banyak kebaikan yang hampir tidak dimiliki oleh kota-kota yang lainnya. Semoga tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak alhamdulillah guru, para habaib, para kiai yang kita saksikan Royal N dengan mata kita sendiri. Bagaimanakah istiqomahnya mereka? Bagaimanakah akhlaknya mereka? Bagaimanakah adabnya mereka? Bagaimanakah mereka dengan keluasan ilmu dan pengetahuannya tapi tampil di depan kita dan di depan masyarakat dalam keadaan basyariah dan sederhananya. Seakan-akan kita kumpul dengan mereka, seakan-akan tidak ada khususiyah ketika mereka tampil sederhana depan kita. Akan terlihat istimewa mereka itu karena mereka lah orang-orang yang dipilih memang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mendukung perjuangan mereka hakikatnya bukan mendukung mereka tapi mendukung apa yang disampaikan oleh mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dahulu sahabat berjuang habis-habisan untuk Nabi Muhammad dengan apapun yang mereka punya untuk mensukseskan dakwah Nabi Muhammad SAW. Membantu bagaimana cara dakwah beliau tersebar seluruh dunia. Sahabat ada 200.000 lebih yang duduk dengan Nabi Muhammad, tapi yang wafat ada di kota Madinah dan di kota Mekah itu kurang lebih antara 20 dan 30.000. Sisanya kemana Habib? Sisanya semua menyebar seluruh dunia untuk menyebarkan ilmu Nabi Muhammad SAW. Bukan mereka tidak mau duduk sama Rasul, siapa yang tidak mau? Tapi mereka sengaja keluar. Tidak ada Pak, kita ini duduk dengan guru-guru kita. Demi Allah rasanya pengen duduk sama guru, tidak pengen pulang ke Ketapang. Tapi kita tahu karena kita punya misi dan kita punya tujuan dan punya harapan yang menjadi harapan mereka, kita berpisah dengan para guru, kita berpisah dengan pondok dan seterusnya semata-mata bukan karena ingin berpisah, tapi karena ingin membahagiakan mereka. Karena kita tahu bahagianya mereka pilihan kita, bukan bahagia kita yang menjadi pilihan kita, semata-mata hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu para guru membuka donasi, mereka meminta bantuan. Mereka meminta bantuan, itu bukan kita yang bantu. Sebetulnya kita berasa bersyukur karena apa yang kita keluarkan itu akan menjadi rezeki yang abadi. Wa matasaddaqta fa abqait, kata Rasul. Yang disedekahkan maka akan menjadi rezeki yang abadi. Orang nyumbang masjid bagus karena masjid akan dipakai ibadah, tapi orang yang menyumbang pondok pesantren maka nilainya lebih tinggi. Kenapa Habib? Karena pondok pesantren 24 jam akan aktif ibadah di sana semuanya. Qiyamul lailnya, tahajudnya, baca Al-Qur'annya, ilmunya. Ketika santri pulang, alumni pulang mengajarkan ilmu di mana-mana, maka orang yang pernah infak walaupun hanya sedikit, maka aliran pahala akan masuk kepada dia dan jiwanya akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan rezeki yang luas wa taala ya. Seandainya betul begitu. Dulu ada satu kejadian di zaman Al-Imam Al-Habib Husain bin Tahir. Beliau ini wali besar yang ada di kota Jombang. Beliau ini punya saudara namanya Habib Alwi. Habib Alwi ini murid Sayyidina Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Umar Satiri. Orang wali besar. Beliau punya abah namanya Habib Muhammad, ada di Tegal. Habib Muhammad ini hall pertama kali di Indonesia yang diadakan oleh Habib Muhammad bin Aidrus. Habib Husain ini punya madrasah, Pak. Beliau ini punya madrasah, bilang sama ajudannya, ayo kita buat madrasah. Dibilang, ya Habib, tidak ada biaya. Uangnya tidak ada Habib. Ayo sama saya keliling. Saya keliling. Lu antum tidak malu Habib minta sumbangan? Ada apa malu? Ana tidak minta, ana menerima. Beda, ada tangan bawah, ada tangan atas, ada yadul akhid kata guru saya Ustaz Taufik. Ada tangan sufla, ini minta Pak ngemis. Ada yang yadul ulia, ngasih. Ada yang lebih hebat dari dua ini, yadul akhid, kita ngambil. Antum ngasih itu bukan kita minta.
Justru antum syukur itu uangnya bisa terarah ke tempat yang baik, manfaat sama antum sampai antum meninggal dunia. Kata Habib Husin, buat apa ana malu? Ana tidak ngemis. Ana mau ngambil uang mereka supaya mereka jadi orang selamat dunia sampai akhirat. Sana saya mau malu apa? Keluar itu Habib. Datang ke tempatnya satu orang kaya. Ana akro tuh fi kalam salaf. Datang ke tempatnya orang kaya tadi, diketok pintunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habib bawa proposal. Ana minta uangnya ente. Habib, antum minta uang, Beb. Kok minta Beb? Loh, ana tidak minta. Ini madrasah bukan untuk ana. Ana tidak mau tidur di situ. Ana tidak minta untuk ana makan lah. Itu untuk santri belajar biar ente pahalanya nyambung terus. Ana tidak mau minta uangnya ente. Ana kepingin ente selamat. Ayo sini keluarkan rezekinya. Ini bakhil, kaya bakhil. Dia bilang, ya Habib, ana ini masih ada pengeluaran ini. Ya waladi, wahai anakku, seandainya antum tidak dapat pahala, antum nyumbang kopi tok sak kresek nyumbang kopi kon. Mari ngono digone pondokku dadine kopi gitu. Diombe kopine, itu setiap kita baca Fatihah Shahibul Qahwah, ente tetap dapat pahalanya sampai yaumul qiyamah. Bes kopi sak kresek ente kasih, setiap ada Fatihah Shahibul Qahwah wal buniyah wal buhur wal karamah, ente dapat pahalanya. Oke, ente sedekah. Ana tidak mau minta, ana mau ngambil hartanya ente supaya ente jadi orang selamat dunia sampai akhirat. Akhirnya dikasih itu harta. Bilang ente bakal senang. Ba'dal wafat, ketika orang ini sudah wafat, akhirnya Habib ini mimpi ketemu orang tadi. Dibilang, ya fulan, bagaimana keadaan ente? Dibilang, ya Habib, alhamdulillah, ana syukur. Ana syukur Habib, antum pernah ketok rumahnya ana dan antum pernah datang ke rumahnya ana, antum minta hartanya ana. Barokahnya ana ngasih antum. Bukan ngasih antum, ana ngasih santri yang belajar, ana sama Allah dimaafkan dosanya dan ana dikumpulkan dengan para salaf, barokahnya santri yang belajar, ilmunya nyetrum sampai yaumil qiyamah. Maka betul tidak ada kata malu, karena tidak minta untuk dirinya, karena mereka ifaf, mereka tidak mau minta-minta. Sebetulnya kita yang cerdas, ketika mereka ngasih kita terima dan itu bukan kita ngambil, bukan kita minta, tapi kita arahkan ke tempat yang baik, sebetulnya menyelamatkan antum semuanya. Makanya guru kami Ustaz Taufik waktu beliau itu buka donasi dan seterusnya, kita tanya, Ustaz kok lambat? Sengaja kita tidak minta orang yang nyumbang banyak-banyak, tapi anda kepingin 10.000 rupiah supaya orang semua ngasih, sehingga mereka tidak sadar, mungkin mereka ngasih terus lupa, tapi jadi sebabnya mereka selamat di dunia sampai di akhirat. Maka itu ikhwani, membantu ketika masa perjuangan dan membantu ketika masa jaya itu berbeda nilainya. Orang masih berjuang, antum bantu seperti sahabat bantu Nabi Muhammad ketika masa-masa pertama, itu tidak sama dengan sahabat yang bantu Nabi Muhammad ketika Rasulullah sudah jaya. Sampai Nabi Muhammad sumpah, ente sedekah satu gunung Uhud sama mereka sahabat yang dulu susah sama saya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, soro-soronya dia nyumbang sama saya 10 nasi, 1 suap nasi bahasa kita dari mereka, itu tidak sama dengan sedekah satu emasnya ente satu gunung. Kenapa? Perjuangan di masa susah, bukan perjuangan ketika masa sudah jaya. Walhamdulillah pondok Al-Hamidiyah ini baru umur 2 tahun. Ini pondok baru umur 2 tahun, tapi alhamdulillah tayassar kulul umur, sama Allah dikasih gampang semuanya. Semoga terus berikan kegampangan. Ini masa perjuangan dan kita masuk di tahun ketiga. Ketika kita buat status dan guru-guru yang lain, ada yang mereka yang menampilkan, ada yang tidak, ada secara terang-terangan dan secara tidak, dan sembunyi-sembunyi. Kita keluarkan itu harta, bukan untuk apa-apa, untuk menyelamatkan kita. Kita yang banyak dosanya. Sayyidina Abu Bakar dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sahabat terbaik. Apa sebabnya? Wiritan? Bukan. Tapi Allah taala mengatakan dalam Al-Qur'an, alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang memberikan hartanya untuk mensucikan dirinya. Karena mereka lah orang-orang yang pertama kali nekat bantu Rasulullah di masa pertama, mereka mendapatkan perhatian khusus dari Nabi Muhammad SAW. Semoga kita terus diberikan kemampuan Allah Ta'ala ya, dan semoga kita mendekat terus dengan orang-orang yang saleh, dan semoga Allah berikan kita rezeki yang halal dan barakah, yang mampu dengan rezekinya, yang mampu dengan pikirannya, yang mampu dengan tenaganya bantu dakwah Nabi Muhammad. Maka percuma umur ini kalau tidak membantu perjuangan Rasulullah SAW. Ya Rabb, semoga kita tetap diberikan istiqamah Allah Ta'ala, semoga kita kasih rezeki yang barakah, yang manfaat, dan semoga Allah berikan segala kelancaran. Dan kita doanya khusus untuk karena kita di pondok ini, semoga pondok ini diberikan kemudahan segala umur, segala perkara oleh Allah Ta'ala, dan semoga pembangunan cepat diselesaikan, dan semoga para santri bisa belajar dengan sempurna sehingga pulang ke masyarakat bisa memberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Dan harapan kita semoga itu bisa membahagiakan kita saat kita meninggal dunia, sehingga kita akan selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.